Apakah spek standar seperti ini yang para pemirsa inginkan? Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 12 kelas elektronika RB dengan saya Reja Romaito dengan NIM 124430068. Saya Nurhaliza Rashid dengan NIM 124430122. Saya Mutia Hilma Aulia dengan NIM 124430033. Saya Miftah Farid Haryadi dengan NIM 124430092. Selamat menyaksikan video simulasi kami. Nah, adapun tujuan pada praktikum kali ini yang pertama memahami cara kerja DHT, yaitu DHT 11 atau DHT 22 untuk mengetahui hasil suhu dan kelembapan. Yang kedua itu merancang dan mensimulasikan rangkaian mikrokontroler plus sensor plus tampilan di Walkwi. Yang ketiga itu merakit rangkaian fisik Arduino atau USB plus sensor plus LCD atau OLED. Yang keempat itu membandingkan hasil suhu dan kelembapan di dalam ruangan dan di luar ruangan secara kuantitatif. Yang kelima yang terakhir yaitu mengunggah hasil kerja melalui video yang diunggah di YouTube. Berikut ini adalah demo simulasi rangkaian di Walkwi. Ini dapat terlihat kode codingannya dan skematik rangkaian. Halo semuanya, di sini aku akan menunjukkan proses perakitan sensor suhu dan kelembapan. Adapun alat dan bahannya yaitu breadboard, OLED 0,96, DHT22, lalu mikrokontrolernya di sini kami pakai ESP32 sama beberapa kabel jumper male to male dan male to female. Yang pertama itu breadboard, lalu kita pasang komponennya seperti OLED dan DHT22 nih, sini. Kemudian kita hubungkan mikrokontrolernya. Yang pertama kita ke DHT22 dulu. Ini kabel male to female dari DHT22 yang plus itu VCC, itu dihubungkan ke 3V3 jatuh daya yang 3V3. Ini kita hubungkan ke pin 18. Ini untuk groundnya ini pakai male to male. Groundnya dihubungkan ke ground yang sejalur dengan ground OLED. Terus ground OLED dihubungkan ke microcontroller ESP32. Nih ground. VCC-nya pakai kabel hijau. Ini VCC kita hubungkan ke V-in. V-in ini 5 volt. Lalu ada kabel male to female warna kuning buat SCK atau SCL. Ini dihubungkan ke pin 22, terus SDA di pin 21. Hati-hati jangan ketukar untuk SDA tadi di 21 dan SCL itu di pin 22. Ini rangkaiannya udah terhubung. Ini kita hubungkan ke kabel USB, kita sambungkan ke laptop. Lalu data dari DHT22 dibaca melalui aplikasi Arduino IDE yang terhubung ke microcontroller ESP32, lalu outputnya sebagai berikut. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini hasil pengambilan data di luar ruangan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat terlihat bahwa rangkaian mampu bekerja secara konsisten dan mampu menampilkan data secara real time. Hasil pengukuran juga menunjukkan perbedaan kondisi yang cukup jelas antara dalam dan luar ruangan, yang mana suhu di luar ruangan cenderung lebih tinggi, sedangkan kelembapan di dalam ruangan lebih besar. Selain itu, nilai heat index di luar ruangan juga tinggi, sehingga kondisi terasa lebih gerah. Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa rangkaian mampu dan bisa digunakan sebagai alat pengamatan lingkungan yang efektif, karena data yang dihasilkan stabil dan mudah dipahami. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 dan mikrokontroler ESP32 dapat bekerja dengan baik dan stabil. Alat mampu membaca serta menampilkan data suhu dan kelembapan secara real time melalui layar OLED. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa suhu dan nilai heat index di luar ruangan lebih tinggi dibandingkan di dalam ruangan, yang menunjukkan kondisi lingkungan luar terasa lebih panas.
Sementara itu, kelembapan di dalam ruangan cenderung lebih tinggi yang dipengaruhi oleh kurangnya sirkulasi udara dan kondisi ruangan. Dari perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti ventilasi, paparan sinar matahari, dan aktivitas di dalam ruangan sangat mempengaruhi suhu dan kelembapan. Secara keseluruhan, alat ini dapat digunakan dengan baik untuk memantau kondisi lingkungan dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut dalam bidang biomedis maupun monitoring ruangan.